Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Selamat datang di Latest News and Trading Updates bersama G Education dan saya juga Anita. Di hari ini, hari Senin tanggal 18 Juli 2022. Oke, gimana nih Bapak Ibu kabarnya? Semoga sehat-sehat, weekendnya juga bahagia, dan hari ini kita bisa siap tempur ya untuk trading hari ini. Yuk, cus aja langsung lihat hari ini beritanya seperti apa. Nah, kemarin Jumat, gitu ya, ketiga indeks utama Amerika ini akhirnya berakhir positif ya, di mana indeks Dow Jones ini naik paling tinggi di 2,15%, terus S&P juga naik 1,92%, dan Nasdaq juga naik 1,79%. Nah, kenaikan dari Dow Jones ini karena saham Citigroup itu melonjak naik 13,2%. Di mana kemarin Citigroup juga baru mengeluarkan laporan kuartalnya dan labanya mengalahkan forecast-nya gitu ya, dan juga mendapatkan keuntungan dari kenaikan suku bunga yang kemarin meningkat. Nah, juga minggu kemarin ada JP Morgan dan Morgan Stanley juga mengebrak pendapatan bank-bank besar. Makanya juga kenapa Jumat Dow Jones ya yang naik, yang kalau kita biasanya kemarin perhatikan Nasdaq ini yang naik, tapi hari ini Dow Jones naik hampir menjadi 2,15%. Nah, saham teknologi kemarin juga melonjak nih, yang kemarin sempat turun tapi melonjak, seperti ada Meta ya, Salesforce, Amazon yang naik sekitar 4,2%, 3,9%, dan 2,6%. Netflix juga nggak mau ketinggalan ya, naik juga lumayan kenceng di 8,2%. United Health, JP Morgan, dan American Express juga memulihkan Dow Jones tadi yang masing-masing menaik sekitar 5,4%, 4,6%, dan 4,4%. Cus, lihat aja ya. Kalau dilihat ya, kita bisa, mungkin Bapak Ibu penasaran nih, saya buka di mana? Saya bisa buka di Finviz. Di sini hampir rata-rata hijau semua ya Bapak Ibu, kalau mau melihat Microsoft naik, Google naik, consumer naik gitu ya. Terus Walmart juga naik tipis, Coca-Cola naik tipis gitu ya. Di financial ada Visa, JP Morgan, Bank of America, yang kita ketahui nanti malam juga Bank of America akan mengeluarkan kuartalnya ya, earningnya juga, dan diantisipasi juga para investor kalau misalnya ini juga akan sama kayak Citigroup atau JP Morgan. Jadi nanti kita bisa lihat apakah Bank of America akan naik lagi, di mana kemarin udah naik 7%, apakah malam ini juga naik lebih dari 10%. Oke, kita pindah, setelah dari saham, kita pindah ke komoditas. Ngomongin komoditas, harga minyak masih melorot, di mana kalau pasar saham kemarin naik, pasar minyak atau oil mengalami penurunan mentah. Kalau ngomongin West Texas Intermediate atau WTI gitu ya, menyusut sekitar 1,6% menjadi 96,5 USD per barelnya. Nah, setelah dia melambung sedikit dan kemudian dihempaskan ya menjadi turun sekitar 1,9%. Oke, ngomongin temennya, gold di komoditas kemarin sempat menguat nih, gitu ya. Sempat melemah di hari Jumatnya, tapi sempat menguat sedikit tadi pagi hari Senin. Nah, karena kalau tadi pagi dolar AS sedikit melemah ya, meski peningkatannya dibatasi ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve. Jadi kalau misalnya kemarin gold sempat mengalami penurunan, nah tadi pagi sempat mulai nih ada cerca harapan. Harga emas di pasar spot naik di 0,3% menjadi 1.711 USD per ounce-nya gitu ya, setelah jatuh ke level terendah hampir 1 minggu lalu. Sementara emas berjangka Amerika Serikat meningkat 0,2% menjadi 1.700 USD per ounce-nya. Nah, dari ngomongin gold ya, Jumat kemarin para pejabat Fed itu memberikan isyarat gitu ya, bahwa kemungkinan akan mempertahankan kenaikan suku bunga minimal 75 basis poin pada pertemuan tanggal 26 dan 27 Juli. Nah, mungkin Bapak Ibu kemarin udah sempat dengerin juga ya news update dari kita, kalau misalnya
CPI kemarin sempat naik dan mengimbas kepada inflasinya naik sebesar 9,1%. Nah, ini diantisipasi oleh para masyarakat bahwa The Fed ini akan menaikkan 100 basis poin di pertemuan mereka nanti 26 dan 27 Juli mendatang. Tapi kemungkinan minimal mereka bisa mengeluarkan di 75 basis poin. Jadi kita wait and see ya, akhirannya seperti apa, apakah naik 75 atau sampai 100 basis poin. Walaupun sebenarnya emas ini dipandang sebagai lindung nilai, tapi sebenarnya masih kalah ya, kalah menarik sama logam kuning tersebut. Oke, lanjut ngomongin mata uang gitu ya. Dolar kemarin sempat jatuh ya di perdagangan hari Jumat saat investor mengevaluasi beberapa pertemuan The Fed yang hari Jumat kemarin yang ingin menaikkan tingkat suku bunga hampir melebihi 75 sampai 100 basis poin. Nah, greenback ini juga mungkin akan terkena impact-nya kalau misalnya nanti The Fed akan mengumumkan suku bunga yang lebih kencang lagi atau lebih tinggi lagi. Nah, langsung aja kita lihat ya. Tadi kita udah ngomongin minyak mentah, gimana sih minyak mentah gitu ya? Kalau di sini minyak mentah masih asik bertengger ya Bapak Ibu, atau masih asik sideways di daerah-daerah sini. Dan kalau kita lihat juga candlestick-nya tuh masih kayak bentuk spinning top, doji gitu ya, masih tipis-tipis gitu ya. Apakah hari ini akan meningkat? Kemungkinan masih ditutup merah seperti ataupun sideways ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa mendengar lebih detailnya yang nanti kita akan share di Telegram. Lanjut kalau ngomongin emas gitu ya, XAUUSD sempat ada secercah harapan gitu ya, hijau gitu ya di pagi ini. Cuma kita harus tetap wait and see karena sebenarnya ini masih downtrend, dan kalau kita ngomongin stokastiknya secara daily ini masih mengalami penurunan. Jadi kemungkinan bisa jadi gold di pasar berjangka masih mengalami penurunan. Oke, setelah ngomongin mata uang. Mata uang tadi ya sempat saya mention tadi pagi USD sempat melemah nih dibandingkan Kanada, Swiss franc, Euro, Japan yen, Australia dollar, GBP, dan New Zealand. Coba kita sekarang buka Euro USD. Gimana? Apakah pagi ini gitu ya Euro menguat? Oke, tadi pagi ini Euro sempat menguat ya terhadap USD. Nah, bisa Bapak Ibu lihat dia mengalami kenaikan. Nah, untuk hari ini kemungkinan euro masih bisa bergerak naik ke atas. Cuman perhatikan juga lot dan time money manajemennya. Secara garis besar kemungkinan jika dia breakout melebihi dari 100.10.1025 dia mungkin bisa rally ke atas. Oke, lanjut ngomongin cryptocurrency. Nah, siapa nih penggemar Ethereum? Ethereum dari kemarin udah naik ya. Sebenarnya kabar beritanya karena Ethereum ini di akhir tahun ini, di bulan Desember, akan memindah dari proof of work ke proof of stake. Jadi Ethereum nanti udah nggak pakai proof of work lagi nih, tapi menggunakan proof of stake yang lebih ramah lingkungan. Jadi ini memacu investor untuk berinvestasi kembali ke Ethereum gitu ya, karena udah ada sinyal-sinyal kalau Ethereum ini mau benar-benar official meninggalkan si proof of work-nya. Dan enak ya kalau bisa staking sekalian dapat cuan juga dari Ethereum tersebut. Oke, kalau kita lihat dari daya chart-nya bisa terlihat ya udah masih bisa kemungkinan naik sampai 183. Jadi nanti Bapak Ibu untuk siap-siap ngambil profit gitu ya kalau misalnya mau beli Ethereum dan buka posisi buy. Tapi karena kita masih wait and see, jangan terlalu ambil untuk jangka panjang. Mungkin kita bisa untuk ambil jangka pendek di cryptocurrency. Dan kalender ekonomi yang terakhir. Kalender ekonomi hari ini nggak terlalu ada berita penting ya. Kalau Bapak Ibu lihat, di sini ada warna kuning dan warna oranye. Mungkin aku akan ngomongin tentang warna oranye aja ya. Ada GBP, di sini ada MPC Member Sounder Speaks. Jadi ini cuma dari bank tersebut gitu ya, paling mau memberitahukan tentang kebijakan ekonomi, apakah nanti bisa konseling naik atau konseling mengalami penurunan. Oke, selebihnya tidak ada berita yang menarik ya hari ini, jadi mungkin masih bisa dilihat
keadaan pasar nggak terlalu volatilitas. Oke, itu saja untuk news update hari ini. Nanti akan mungkin siang dan sore akan diberikan update-update news lagi di grup. Jangan sampai ketinggalan dan jangan lupa untuk follow sosial media kita @geeducation. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang dan selamat beraktivitas.